Jadi kita langsung ini ke materi aja ya. Mungkin belum pernah kita jumpa ya atau masuk sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Itu bisa nanti makin hari mungkin kita saling mengenal ya, atau bawa saling mengenal itu ya. Eh, ini perkuliahan kita ini kalau kita namanya Zoom berarti kita tatap muka dengan sebuah media yaitu Zoom. Nah, kalau memang tidak berhalangan atau tidak ada pekerjaan, bisa videonya ditampilkan ya. Jadi video itu kalau seperti ini bisa ditampilkan. Kalau kita diskusi seperti ini, ya tampilkan aja. Kecuali nanti pas seandainya Bapak melakukan share screen materi ke depan, ya nggak apa-apa dimatikan videonya. Ya, ini orang-orangnya yang mana nih? Yang hadir pada sore hari ini di Zoom ini, ya? Atau lagi kerja ini sebagian ada berapa orang? Coba dibuka kameranya dulu. Oke, kalau memang kerja tidak bisa nggak apa-apa ya, seperti itu. Nanti di chat aja di melalui ini chat di Zoom ini. Ya. Nah, adik-adik semua ya, ke depan ya, ke depan perlu kita memahami mekanisme atau tata tertib kita dalam melaksanakan pembelajaran kita selama satu semester ke depan ya. Yang pertama itu seperti yang Pak katakan tadi, kalau memang kita ini tidak berhal atau tidak ada terganggu dengan hal-hal lain, coba dibuka videonya, ya dibuka. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kalau memang Anda tidak bisa karena hal-hal tertentu yang tidak mengizinkan, ya bisa di chat melalui kolom chat ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita langsung masuk ke materi aja ya. Kita hari ini membahas apa itu kontrak kuliah kita yang ke depan ya. Itu nanti kontrak kuliah itu adalah ditandatangani oleh Komting dan dikirim balik lagi ya. Apa? Siapa Komtingnya? Ada siapa Komting? Sawitri, Pak. Hah? Wisnu. Sawitri, Pak. Sawitri, mana orangnya? Bukan, Pak. Mana orangnya? Sawitri ini. Mana orangnya? Ini nanti apa, Sawitri? Saya, Pak. Ya, kan nggak apa-apa itu tampilkan videonya kan kecantikannya nampak kan daripada itu tuh gitu nggak apa-apa ya. Nah, nanti Sawitri itu tanda tangani terus kirim balik lagi ya kontrak kuliahnya ya. Udah Bapak share di grup apa di Classroom ya. Nah, itu ya. Coba ya. Coba saya buka dulu materi kita nih. Oke, kita bagaimana kita pengetahuan dasar tentang karakteristik sistem ya, sistem terdistribusi ya, cara kita mendistribusikan sebuah data ya melalui sebuah jaringan nantinya ya. Tapi sebelum itu sesuai dengan RVS yang ada, kita hari ini hanya membahas kontrak kuliah, bagaimana mekanisme perkuliahan kita seperti mana nanti ke depan ya, yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan target Anda ya, mendapatkan target Anda yaitu sampai menuju finish yaitu UAS ya. Di sini
ada capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini, bahwasanya bagaimana Anda dapat menjelaskan nanti konsep-konsep, menganalisa ya tentang data distribusi ini, ya. Bagaimana Anda melakukan share atau resource data ya dari satu komponen ke komponen lain menggunakan jaringan, ya. Terus topik perkuliahan kita bisa dilihat di RVS kontrak kuliah. Nah, eh, adik-adik semua, perlu saya diingatkan nanti ke depan kalau suara Bapak itu agak kecil ya atau kecepatan. Karena begini, kelemahan Bapak itu sendiri adalah mau digebut waktu. Karena memang apa namanya, waktu Zoom kita ini sangat singkat sekali, 35 menit maksimal ya. Yang 35 menit ini kan kadang-kadang tidak mencukupi untuk menerangkan secara detail, sehingga kadang-kadang di situ Bapak menjadi apa namanya, cepat ya. Namanya kita lagi menggebu-gebu atau cepat ya, namanya main tancap aja gitu. Nanti diingatkan saya ya. Jadi kita tidak usah sungkan-sungkan, anggap aja itu Bu dosen itu adalah teman kita diskusi dan belajar. Tidak usah sungkan-sungkan, yang aja teman kita untuk sering ya diskusi ya. Oke, kriteria penilaian itu ini tidak asing lagi ya, ada nilai presensi baik itu tugas, UTS dan UAS. Jadi adik-adik semua, kalau ada seandainya ada tugas itu harap dikerjakan ya. Harap dikerjakan tugasnya karena itu sangat mempengaruhi nilai kamu. Begini, tanpa Anda mengerjakan tugas, bagaimanapun hebatnya nilai UTS UAS kamu, kamu tak akan pernah mendapat nilai yang maksimal. Kenapa? Karena dari nilai UTS UAS itulah yang diambil untuk memberikan nilai tugas kamu. Misalnya ada tugas kamu nggak pernah kerjain, ya dosen itu ngasih nilaimu 50 atau 60 misalnya. Itu nggak asal diberi seperti itu. Nah, dilihat dulu kerajinan kamu, terus diambil lagi dari nilai UTS dan UAS kamu. Makanya ditaruhlah di nilai tugas. Nah, seperti itu. Jadi harap nilai tugas itu dikerjakan. Ya. Nah, ini ada tata tertib kita, ya. Yaitu coba diperhatikan, adik-adik, ya. Coba dimatikan dulu apanya, suaranya, ya. Nanti kalau disuruh bertanya baru hidupkan suaranya, ya. Nah, Anda itu diwajibkan hadir di dalam ruangan kuliah, ya, yaitu 15 menit sejak kita memulai classroom. Ya. Terus mahasiswa yang bisa mengikuti perkuliahan misalnya saat ini atau ke depan itu adalah yang membayar uang kuliah semester berjalan ya. Nanti data-datanya biasanya ada sama semua dosen itu ya. Jadi adik-adik semua yang merasa belum membayar kewajiban ya tidak diizinkan ya. Kalau ada udah menyadari ya, daripada disuruh meninggalkan, nah ada pilihan sama klien kan seperti itu. Nah, terus ada peraturan kita lagi kalau memang kita masuk pada hari Selasa, yaitu kita memakai baju apa di sini? Ada namanya biru dan putih ya. Itu diwajibkan ya adik-adik ya, biru dan putih. Kita kena Selasa berarti kita itu menggunakan biru dan putih ya gitu. Kalau tidak menggunakan itu silakan tidak usah masuk ya. Anda akan dialfakan. Nah, sejauh ini ada pertanyaan, apa kendala kamu ke depan supaya kita diskusikan mengambil solusi di atas kendala yang kamu hadapin. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Nah,
Terus tambahan ini ya, tambahannya tentang perkuliahan kita. Jangan pernah mengisi absensi itu melebihi waktu yang diberikan. Jadi kalau Anda mengisi absensi, kan ada nanti sana telat, misalnya kan gitu. Itu saya anggap itu adalah alfa, ya. Saya anggap itu alfa, ya. Jadi terus akan mempengaruhi, itu akan bisa mempengaruhi kehadiran kamu karena di sini dikatakan kita itu harus mengikuti setidaknya 12 kali pertemuan adik-adik semua, ya. Jadi jangan karena itu nanti makanya ikutilah aturan perkuliahan yang diberikan. Karena banyak mahasiswa yang mungkin nggak nampaknya itu di absensi, ya. Padahal telat, ada di sana tulisannya terlambat, yaitu saya alfakan. Nah, sebagaimana supaya tidak alfa, ya, makanya tadi Bapak tanya, ada nggak kendala kalian ke depan selama kita mengikuti perkuliahan ini, supaya kita mengambil solusi, supaya bisa berjalan bersama antara pekerjaan Anda kalau Anda bekerja dengan perkuliahan Anda, seperti itu. Atau ke depan ada ini mau ditanyakan, jangan nanti tiba-tiba ini kita berbicara tentang suatu kesepakatan, ya. Kesepakatan yang kita sepakati baik sudah ada secara tertulis maupun secara lisan ini. Ini kan direkam, ya. Jadi tiba-tiba di luar kesepakatan kita, ya Bapak itu kadang-kadang hal seperti ini mau tahu, ya. Artinya dikasih kita ini kesempatan untuk bertanya tentang bagaimana apakah Anda bisa lancar mengikuti perkuliahan ini, ya seperti itu. Atau ada kendala tiba-tiba kan seperti itu. Perlu juga Anda gitu bertanya. Ada yang mau tanya? Ada, Pak. Yuk, apa itu? Coba ditanya lah. Kita harus ini, kita itu harus aktif, adik-adik semua. Jangan berdiam diri gitu, jangan agak berat bertanya. Anggap aja Bapak itu adalah kawan kalian, ya, supaya rasa segan atau rasa apa itu hilang gitu loh. Namanya kita bertanya sama kawan, ya seperti itu. Hanya bedanya kalau kau panggil sama kawanmu bro, sis atau seperti apa, ya sama bedanya sama Pak, manggil Pak aja seperti itu aja bedanya kan. Apa itu apa si Nicholas apa namanya? Siapa yang mau tanya? Nikolaus, Pak. Ya. Ini Pak, gini kan Pak, aku kan apa layak kerja gitu kan Pak. Jika seandainya aku telat masuk, sanksinya apa tuh Pak? Oh, nah ada lagi? Atau itu aja mewakili semua? Oke, ya. Saya pribadi menyadari bahwa sana itu akan terjadi, ya. Oleh karena itu, manakala ada hal seperti yang disampaikan tadi si Stanis, ya, Stanis Nicholas, ya, kena sama kawan-kawan yang lain, Anda itu perlu konfirmasi aja melalui apa namanya, melalui chat atau SMS, ya. Nanti di kontrak kuliah itu ada nomor Bapak. Atau buat gini aja, kita ini buat ini aja dulu, buat apa namanya, buat grup, ya. Nanti kalau ada yang berhalangan kita ini karena hal tertentu bisa dikabari melalui grup. Ya, apa Sawitri buat aja nanti grup kita dulu, ya. Oke, ini jaringan Bapak yang nggak bagus atau di mana, ya? Ya, Sawitri buat nanti grup kita, ya. Jaringan. Iya, Pak. Nah, buat grup kita, di situ ada nomor Bapak, ya. Di sini. Ini, ya.
Jadi yang ini. Jadi itu ya, nanti seandainya kamu telat itu apa? Coba kabarin aja. Yang penting ada pemberitahuan ya. Kalau Anda itu diam suka-sukanya tanpa ada etika ya kan, ya itu yang repot ya. Ya, ada pemberitahuan, Pak, saya kerja, saya izin dulu atau setengah perjalanan saya masuk, Pak. Karena saya juga seperti kalian yaitu bekerja dan kuliah. Jadi hal-hal seperti itu saya sangat paham sekali. Namun karena komunikasi kita lah kita bisa saling mengerti. Tanpa komunikasi bagaimana kita saling mengerti kan seperti itu. Ya. Kalau Anda berdiam, ya saya nggak tahu apa yang terjadi sama kalian. Karena saya bukan Tuhan yang Maha Tahu, ya kan gitu. Harus ada komunikasi supaya kita saling memahami. Nah, setelah ada komunikasi, kita saling memahami, berarti semua akan lancar. Itu aja intinya. Semua akan lancar. Ya. Nah, misalnya, contoh tugas. Tugas itu setidaknya ada 4. Jadi, Anda melakukan kecurangan tadi poin-poin atau copy paste, ya kena 1, 2. Nah, itu dia. Kedua, kalau Anda kerja mandiri, ya maksudnya tidak sempat mengerjakan, ya Anda itu curhatlah gitu. Artinya kita sebelum UAS, Pak, saya kemarin nggak mengerjakan tugas lu sekali 2 kali. Kemana Pak? Gitu. Nah, saya kasih tugas lagi tambahan waktu samamu. Gitu. Jangan nanti setelah finish, Pak, kok saya C, Pak ya? Nah, kenapa? Absen pun banyak. Kamu hanya datang pas ujian aja kan, tugas tak boleh kerjain. Nah, kan itu repot. Ya gitu. Pak, saya kenapa C? Nah, itu pertanyaan yang sudah terlambat. Pak, kenapa saya C itu pertanyaan yang sudah terlambat, yang tidak bisa lagi diperbaiki. Kalau kita sudah melaksanakan UAS, selesai. Tidak ada lagi kata toleransi, gitu loh. Nah, artinya pas pertemuan terakhir, atau pas lagi kuis atau ini ada yang mau ditanya pas seperti itu, Pak, saya kemarin nggak ada tugas ini karena seperti ini. Nah, seperti itu. Jangan didiamkan apa menjadi kekurangan kita. Kita kadang-kadang sadar bahwasanya saya sih nggak pernah mengerjakan tugas itu, tapi kita diam 1000 kata. Itu makanya tadi Pak bilang, curhatkan apa yang dalam pikiranmu tentang perkuliahan kita. Nah, kalau dengan ada komunikasi tadi, ya segala sesuatu beban tentang perkuliahan itu akan selesai. Bapak orangnya fair-fair aja, yang penting Anda komunikasikan aja. Ya, jangan diam yang seperti itu. Jangan dalam perkuliahan ini ya jangan diam. Kita nggak bisa menggunakan perasaan. Kita bukan yang lagi apa namanya orang dua si Joli yang lagi jatuh cinta ya pakai di situ perasaan dan komunikasi nggak ada di situ. Kita ini punya komunikasi, nggak ada perasaan kan gitu. Dari komunikasi itu kita memahami, bukan dengan perasaan kita memahami. Jangan nanti oh nggak ada perasaan bapak itu ngeri kali katanya gitu kan ya gitu. Kita nggak pakai perasaan di sini ya, kita pakai komunikasi. Mungkin sama pacarmu kamu gunakan perasaan ya, di sini kita menggunakan komunikasi untuk saling memahami ya adik-adik. Jadi apalagi nanti kita nggak ada perasaan bapak itu. Jadi perasaan dalam perkuliahan ini itu muncul setelah ada komunikasi gitu. Tanpa ada komunikasi perasaan itu nggak muncul dia ya. Beda kalau Anda sama kawan kamu ya mungkin udah ada hubunganmu ya mungkin berguna perasaan di situ ya seperti itu. Tanpa dibilang harus mengerti kan gitu. Dosen nggak bisa seperti itu, harus komunikasi ya. Nggak ada tanpa dibilang harus mengerti kan nggak seperti itu. Oke ya kita tugas kita mungkin ada 4. Nah bagaimana perkuliahan kita ke depan? Kalau kita berbicara sistem terdistribusi, kita mendistribusikan sebuah data melalui jaringan, adik-adik semua. Ya, kita mendistribusikan data melalui sebuah jaringan. Infrastrukturnya itu adalah jaringan. Kita berkomunikasi, mengirim atau mengambil data itu melalui sebuah jaringan. Ya. Nah, dengan situasi saat ini kita bukan di lab.
atau di tatap muka yang memang bisa terhubung komputer dengan komputer. Tapi kita adalah Zoom, daring seperti ini. Namun sedemikian mungkin praktek-praktek itu saya akan tampilkan. Setidaknya caranya, karena bagaimanapun kalau kita namanya sistem terdistribusi, artinya mendistribusikan data minimal ada 2 komponen atau 2 komputer. Ya, kalau 2 komputer tanpa 2 komputer dia tak akan bisa melakukan distribusi, ya, distribusi data itu harus ada minimal 2 perangkat, ya, 2 perangkat. Jadi makanya tadi prakteknya bagaimana, ya. Apalagi kita satu sama lain itu berjauhan, ya. Cuma hanya bagaimana konsepnya itu yang Bapak ajarkan nanti. Nah, ujiannya juga dan tugasnya juga hanya mungkin ya diberikan tanggapan Anda gitu loh. Bagaimana pandangan atau tanggapan atau menurut Anda seperti ini kan, seperti itu. Pasti jawab soal-soalnya seperti itu nantinya. Jadi itu pemikiran kamu yang kamu cantumkan, ya. Ini si Sindu mana? Si Aisware, Nadia, Wiknis yang mana orangnya ini? Si Nadia yang mana orangnya? Gak ada orangnya, cuma ininya di situ. Akunnya. Si Nadia, si Wiknis, si Ais apa nih? Aiswaria. Ya. Oke ya, biar saya kenal juga kalian. Saya juga kan lagi berbicara sama kalian, masa nggak muncul muka-muka cantik dan gantengnya kan seperti itu. Ya. Jadi itu ya, pakailah seragam sesuai yang ditentukan. Ke depan kita Selasa berarti pakai baju apa tadi katakan di situ, bacalah ya. Ya. Nah. Oke, di pertemuan pertama ini kita hanya diskusi aja. Ya. Atau yang bertanya bagaimana tentang pelajaran kita ke depan? Ada yang bertanya. Kalau kita tadi Pak bilang berbicara namanya distribusi atau terdistribusi, artinya bagaimana kita mengirimkan atau mengambil data melalui sebuah jaringan dari satu komponen ke komponen lain. Ya. Nah, mungkin ya kalau bisa kita kemungkinan nggak membangun sebuah aplikasi walaupun sebenarnya contoh-contohnya ada. RPC misalnya itu kan bagian dari aplikasi yang dibangun. Jadi sistem terdistribusinya ada juga sebenarnya praktek-prakteknya. Ya, ada praktek-prakteknya. Bukan hanya begitu teori-teori aja seperti itu, bukan. Ada praktek-prakteknya. Itulah menjadi kendala kita yang tidak bisa kita laksanakan praktek itu. Ya, kita bukan membuat sebuah program, artinya kalau membuat program kan hanya bisa melihat, belajar sendiri ini. Namanya kita mendistribusikan ada 2 komponen setidaknya yang saling berinteraksi, ya. Ya itu dia. Bagaimana kita mengatur jaringannya, bagaimana kita mengatur datanya, sama siapa yang kita distribusikan, harus jelas juga ada pengaturan sistem di sana. Ya seperti itu. Karena misalnya data kamu itu yang di komputer kamu itu nggak sembarangan kamu kasih sama orang. Nah, harus kau tahu juga siapa yang mau kau bagi, ya kan gitu. Nah, itu ya. Nah, bagaimana pembagian atau sharing file itu tadi? Ya itu nanti saya seperti itu ya. Bagaimana caranya itu? Walaupun sebenarnya prakteknya langsung ya, sulit ya. Kenapa saya sulit? Kembali tadi harus ada 2 komponen setidaknya untuk melaksanakan itu. Ya, harus 2 komponen ya. Nah, bagaimana kita juga mengatur jaringannya supaya terkoneksi satu sama lain juga itu. Nah, sehingga misalnya datamu, foldermu atau file yang ada di komputermu bisa terkirim ke komputer dia melalui sebuah jaringan. Nah, itu repotnya kelemahan kita pada pembelajaran kita ini di dalam daring ini. Namun kalau kita memahami konsep, artinya kita pasti sudah mengerti sebenarnya. Walaupun sebenarnya lebih enak itu langsung main-main praktek gitu ya. Ya, adik-adik.
Saya kira seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanya? Nah, tujuan perkuliahan kita ini sebenarnya supaya kita paham bagaimana mengatur sebuah sistem data tadi untuk kita distribusikan. Ya. Tahu kita misalnya data kita misalnya file misalnya pertemuan 1, supaya nggak tersebar, artinya saya suruhlah Anda mengambil data saya. Ya harus tahu dong apa komponen saya, kan hanya Anda, cuma kelas lain nggak usah kan seperti itu. Itu perlu nama pengaturan sistem supaya hanya Anda misalnya. Nah, kan gitu. Nah, butuh juga komputer dan pengaturan jaringan di sana, ya gitu. Seperti itu, adik-adik. Jadi harus minimal 2 ada komponen untuk supaya lancar prakteknya. Bagaimana kita bisa 2 komponen, kita aja satu sama lain jauh-jauh kan seperti itu. Nah, ya, itu dia ya. Adik-adik, itu ada kekurangan dari perkuliahan kita sistem distribusi secara online ini. Namun kita banyak belajar tentang konsep. Bagaimana konsep pendistribusiannya, ya, sistem distribusinya. Ya, yang penting kita tetap komunikasi data itu atau distribusi data itu, ya infrastrukturnya tadi tetap jaringan, baik itu jaringan LAN ataupun sebenarnya WAN. Tapi kita lebih dominan ke LAN, ya, karena lebih gampang untuk prakteknya. Itu, ya. Bisa juga WAN ya dengan menggunakan jaringan yang sama atau router yang sama. Nah, bagaimana kita mendistribusikan data komputer saya, komputermu tanpa kabel yang menggunakan wireless, itu yang sebenarnya kita pelajari secara prakteknya, seperti itu. Hal kecil, contoh kecil, ya. Contoh besarnya bagaimana kita misalnya membangun sistem, terus membagi dari sistem itu, membangun aplikasi, terus membagi data dari aplikasi itu ke komputer kamu. Apa infrastruktur tetap juga jaringan seperti itu. Cuma kita hari ini atau pelajaran ini dengan situasi daring ini kita hanya belajar konsep. Nanti sedikit Bapak buat praktek di komputer, ya, walaupun tidak finish sampai dari pengambilan sampai distribusi dari pengambilan atau khusus datanya, ya tidak masalah. Yang penting caranya gitu. Itu dia ya, jadi kelemahan kita, mata kuliah kita ini dalam situasi kita ini tidak bisa kita prakteknya secara apa namanya, cara baik lah gitu. Tapi cara-caranya nanti Bapak ajarin ya seperti itu. Tidak bisa. Kenapa tadi? Ya kembali tadi harus minimal ada 2 komponen atau komputer untuk melakukan distribusi tadi. Oke, terima kasih adik-adik semua. Karena sudah ada peringatan, inilah kelemahan dari Zoom yang gratis ini, langsung ada peringatan, hey bro, waktumu sudah habis, jangan lama-lama di situ. Nanti saya tinggalkan kalian semua. Dia mati sendiri, kan seperti itu. Mau dia seperti itu. Tapi dia masih ada etikanya, dia pemberitahuan dulu, saya ini bentar lagi mau permisi saya ya, katanya. Tapi udah dikasih waktu 5 menit lagi saya akan habis. 5 menit itu nggak habis ya terserah kalian, ya tiba-tiba tutup gitu. Nah, itu karena kita apa? Karena kita menggunakan yang gratis gitu. Coba kita berbayar suka bebas ya. Namanya yang gratis kan ada batasannya, adik-adik. Kalau tidak kawan gratis nggak mungkin semua kawan borongi kan, namanya gratis kan ada batasannya. Cuma kawan bilang cuma teh manis yang gratis, nggak mungkin semua kawan ambil goreng, kawan ambil bakso semua, masa mau gratis kawan pun nggak, hanya dikasih kan gitu. Jadi ada batasannya. Ini juga sama dengan aplikasi Zoom ini ya, karena gratis ada batasan waktu. Oke, saya kira demikianlah ya. Kurang lebih nanti bisa bertanya, itu dimasukkan ke grup WA nomor Bapak biar bisa kita diskusi di luar Zoom ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bisa dipahami untuk diterapkan ke depan ya. Oke, terima kasih. Selamat sore menjelang malam ya. Sore Pak. Sore Pak.
Oke, Pak.